Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB. Dan untuk video kali ini kalian udah baca sendiri di judulnya. Ya memang sebelum MPL Season 12 gue tuh nyobain banyak hal lah di custom room. Apalagi kan emblem baru, ya kan, beberapa item-item magic baru juga. Terus ada beberapa efek baru juga buat item-item fisikal kayak Malefic Roar, yang tentunya akan menjadi salah satu main objektif dari pembahasan kita hari ini. Kenapa gue bikin video ini setelah akhirnya gue ulik-ulik banyak hal di in-game? Yang pertama jelas karena ya menyambut MPL lah, biar pengetahuan kalian kalau udah di in-game itu tuh jauh lebih banyak. Dan nanti kalau kalian nemuin case yang sama seperti yang akan gue jalankan di sini, teman-teman jadi punya gambaran harus seperti apa dan harus ngapain. Kalau begitu, gue bakal langsung memaparkan aja hal-hal yang bakal gue sebutkan atau gue mention di sini. Mulai dari pertama, alasan kembalinya Assassin Jungler. Terus yang kedua, cara kerja Malefic Roar, sama yang ketiga Divine Glaive, yang mungkin gua kesimpulannya akan jadikan satu gitu loh. Terus yang keempat adalah Odette Cancellation, karena menurut gua mungkin masih banyak orang-orang yang belum tahu gimana cara nge-cancel si ultimate-nya Odette gitu loh. Terus yang kelima ada Esmeralda Uranus, karena menurut gua ini adalah dua perbedaan yang signifikan, serupa tapi tak sama, makanya itulah yang bakal gua cari perbedaan dan persamaannya dari segi sustainability sama item-itemnya yang mungkin di-mention juga sebelumnya. Kalau di FYP gue lihat tuh sama anti-match kalau nggak salah ya. Terus yang keenam adalah Yi Sun-shin Fun Fact, ya kan, yang mungkin teman-teman beberapa udah ada yang tahu, tapi buat yang belum tahu akan gue beritahu di sini. Dan yang ketujuh adalah bagaimana nasib tank jungle setelah alasan kembalinya Assassin Jungle, dan nanti kedepannya akan seperti apa gambaran metanya. Kalau begitu, ya tanpa berlama-lama lagi langsung aja lah kita masuk ke dalam in-game-nya. Mulai dari poin yang pertama, let's go. Langsung aja kita buka kenapa alasannya mungkin di ranked ya. Gue bilang di ranked dulu nih. Sekarang tuh udah lebih banyak hero-hero assassin diambil ketimbang mungkin tank-tank jungler. Alasannya yang pertama jelas karena emblem baru. Lagi dan lagi harus gue mention lagi, emblem baru. Emblem baru ini bener-bener membuat kita tuh jadi lebih lebih kreatif lah dari segi pemilihan dan juga dari segi pemanfaatan bagaimana hero-hero yang nantinya diubah atau dijadikan meta di dalam in-game. Kenapa assassin tuh sekarang bener-bener jadi opsi banget buat di ranah-ranah jungle ya kan? Jawabannya jelas karena yang pertama dari segi atribut custom assassin emblem ini tuh powerful banget teman-teman. 16 adaptive penetration, 10 adaptive attack, dan juga 3 movement speed. Kalau misalkan teman-teman bandingkan dengan emblem-emblem lain yang nantinya walaupun ditambah dengan season hunter ya kan, kita bandingkan mungkin dengan apa ya, dengan emblem basic common deh. Basic common itu cuma punya adaptive attack tapi dia nggak punya yang namanya penetration. Kalau kita pakai custom tank emblem ya kan dengan tank jungle, ya mereka punya tambahan HP, punya hybrid defense, punya HP regen, tapi mereka nggak punya yang namanya movement speed dan juga adaptive penetration yang tadi dijadikan poin utama, dan adaptive penetrationnya tinggi banget 16. Bayangin kalau ini bukan agility teman-teman, bayangin kalau ini adalah rapture. Jadi teman-teman dari awal punya 5 tambah 16 adaptive penetration. Dan ini nih 16 adaptive penetration ini aja, itu tuh kalau teman-teman mau tahu lebih tinggi dari Hunter Strike satu item full atau bahkan Heptasis satu item full, karena ini nambahnya 15. Sementara untuk tadi emblem assassin itu nambahnya 16. Jadi dari awal dengan satu emblem assassin aja teman-teman tuh kayak udah bawa atribut physical penetration dari Heptasis atau bahkan Hunter Strike. Atau kesimpulan paling gampangnya, gue tinggal bilang teman-teman seolah punya 2 Fury Hammer di dalam item kalian gitu loh. Jadi menurut gue emang emblem assassin ini terbilang overpower karena adaptive penetration dan tambahan dari rapture-nya. Udah mah sekarang di poin kedua dari talent yang sekarang nih, Season Hunter udah bisa digunakan. Dan memang damage bonusnya ke arah jungle sekarang cuma 15% dibagi 2. Ya kan? Karena apa? Karena 15% ini cuma ke Lord sama Turtle. Sementara bonus ini akan menjadi setengah terhadap creep biasa seperti buff, seperti mungkin Kramer atau bahkan monster jungle lainnya. Sehingga dengan kesimpulan perubahan tersebut, poin-poin seperti adaptive penetration, adaptive attack ini bakal jadi poin plus buat jungler-jungler yang memang pada dasarnya memiliki base damage tinggi dan juga attack speed yang tinggi. Contohnya kayak siapa? Contohnya ya jelas kayak Link, terus mungkin kayak Hayabusa yang dari skill aja dia ada damage atau bonus tambahan. Karena kita tahu kan Hayabusa pasifnya ada 4 stack layer ya kan, yang dimana satu stack akan menambahkan
bonus damage. Jadi kesimpulannya dengan custom assassin emblem, memang dari awal ya kan assassin ini sangat dipermudah untuk di patch yang sekarang. Tapi poin minusnya dari assassin jungle juga akan kita bahas di poin ke-7 nanti. Makanya kita skip dulu. Dan ini alasannya kenapa assassin jungle kembali lagi ke ranah dari Land of Dawn. Selain late gamenya power. Nah itu kata kuncinya, late game power. Ya nanti bakal lebih detail di poin yang ke-7. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu adalah bagaimana Malefic Roar ini bekerja atau berfungsi. Jadi gue tidak akan mengambil assassin emblem di sini karena gue tidak akan memainkan penetration dari awal. Gue bahkan gak ngambil rapture, jadi poin penetration gue 0. Gue hanya memanfaatkan bagaimana attack speed, adaptive attack sama lifesteal dari Moskov. Kenapa Moskov? Karena menurut gue di sini Moskov itu dengan basic attack biasanya dia nggak bakal menambahkan apapun. Jadi kayak critical chance-nya dia nggak bakal meningkat. Terus juga kalau misalkan dari poin-poin lain ya kan pasifnya aja kan cuma buat nembus damage ke arah belakang. Makanya gue nyari yang bener-bener setiap basic attack itu nggak ada peningkatan. Contohnya yang kayak peningkatan tuh kayak siapa ya? Kayak Ixia atau mungkin kayak Cloud, itu kan ada bonusnya kan per basic attack-nya. Gue nggak pakai yang ada bonus basic attack-nya, makanya gue pakai hero yang bener-bener ya udah kalau damage-nya segitu basic attack-nya. Yang gue cari yang konstan. Jadi kita akan lihat perubahan Malefic Roar itu seperti apa di in-game-nya. Oke, yang pertama gue bakal bikin 4 bot ya kan. Bot pertama itu gue nggak pakai apa-apa, gue nggak pakai item apapun. Bot yang kedua gue pakein Antiquiras karena dia punya 54% lagi. 54 physical defense, 54% gede banget. Selanjutnya gue jual Antiquirasnya, gue ganti Blade Armor ya kan. Blade Armor gue bakal taruh di sini. Dan yang terakhir gue akan gabungkan Antiquiras dan juga Blade Armor di sini. Nah ya kan. Dan yang pertama, gue tidak akan menggunakan item apapun. Gue akan melakukan basic attack secara biasa ke yang gak punya armor. Kita lihat damage-nya. Damage-nya 123, ya kan, kita catat. Udah cukup. Damage kedua ke yang Antiquiras 88, gue catat, ya kan. Cukup. Yang ketiga yang ada Blade Armor 74. Oke. Lalu yang ini nih, yang satunya nih, yang Blade Armor sama Antiquiras. Harusnya kan lebih power ya. Oh, 59 damage-nya. Oke. Tanpa item apapun, tanpa Malefic Roar, itulah tadi damage awal, ya kan? Ketika memang mereka memiliki physical defense yang tinggi. Tuh, physical defense-nya tinggi. Dari 15 yang nggak pakai apa-apa. Ini yang Antiquiras, ini yang Blade Armor, ini yang Blade Armor plus Antiquiras. Sementara physical attack gue cuma 139. Nah, ini yang menurut gue jadi pertanyaan juga di komunitas karena di atribut itu tidak ditunjukkan yang namanya physical penetration atau persenan poin penetration bonus dari Malefic Roar. Seperti yang kita tahu, Malefic Roar ini ketika kita menyerang lawan, kita tuh akan memperoleh 0,125% physical penetration tambahan untuk setiap physical defense yang dimiliki oleh lawan maksimal hingga 40%. Jadi kalau yang bisa gue simpulkan di sini adalah tadi tuh basic attack-nya kan yang kalau misalkan ke ke Blade Armor cuma 74, yang punya Antiquiras 88, kalau punya dua-duanya 59. Nah, gue bakal coba bandingkan dengan Blade Armor, kita lihat gap atau jarak, ya kan, jarak antar masing-masing basic attack ketika dia tuh punya Malefic Roar sama sebelum dia punya Malefic Roar. Ini yang nggak punya armor, ya kan, 184 jadinya. Terus yang kedua yang punya Antiquiras jadi 143. Oh, gue harus buru-buru nih sebelum naik level. 143, yang ini 127. Oke. Yang satunya gue reset level dulu. Nah, gue reset level. Ya kan, ini level 1. Ah, irrelevant sih ini. Harusnya diulangin lagi kali ya. Nah, untungnya masih bisa nih teman-teman ya. Ini 159 masih power defense-nya. Dan gue akan berikan damage total yang keluar pun 121 ya teman-teman ya. Jadi gue bakal ambil seperti ini nih kesimpulannya. Ini yang pertama ya kan, gue bakal memberikan display capture. So ini adalah poin pertama yang tanpa armor ya kan, tanpa armor. Ini nanti bakal nyambung sama poin kedua harusnya. Ini Antiquiras, yang ini Blade Armor ya kan. Yang ini Blade plus Antik. Oke. Dan ini yang plus udah sama pistol nih, ya kan, damage-nya udah sama pistol jauh lebih gede jelas karena
Ya balik lagi, Malefic Roar juga kan punya yang namanya physical attack ya kan, physical attack tambahan sama physical penetration. Nah, gimana cara ngitungnya yang kayak tadi, yang dimana setiap power defense atau physical defense dari musuh itu bakal ningkatin yang namanya physical bonus, padahal di status nggak ada. Jadi kalau gue menyimpulkannya kayak gini teman-teman, 184 nih ya kan damage yang pakai pistol dikurangin 123 itu 61 ya kan Berarti dari tanpa armor ini ya kan, yang tanpa armor dan tanpa Malefic Roar ini, gue menimbulkan 123 damage. Tapi dengan Malefic Roar ke tanpa armor, gue menimbulkan 184 damage. Yang menandakan bahwa ketika gue menggunakan Malefic Roar dan menyerang lawan gue yang gak punya armor, jarak serangan dari pemilik item Malefic Roar dan tidak memiliki item Malefic Roar itu adalah 61. Sementara ya kan, kalau kita hitung 143 nih, 2 dikurang 2 ya, 143 dikurang 88 itu 55. Yang dimana teman-teman bisa lihat ini gap serangannya kan jauh banget ya kan, yang tanpa armor sama yang dengan menggunakan antivirus. Tapi gap damage-nya tuh dikit banget gitu loh. Jadi emang jarak yang diberikan dari serangan pertama sama serangan kedua ketika menggunakan Malefic Roar itu meningkat jauh drastis, yang menandakan bahwa tanpa armor ini aja serangan bedanya tuh dengan Malefic Roar cuma 61. Harusnya ya kan, harusnya secara logika serangan dari Malefic Roar ketika ada musuh yang menggunakan antivirus karena mereka punya 54 physical defense, seharusnya nggak segini, seharusnya lebih tinggi. Coba kita hitung juga ya, pas di 127 dikurang 74. Nah, ini 53 ya kan, menandakan kayak loh kok jaraknya malah makin mendekati gitu loh. Semakin banyak armor ya kan, karena kan ini 54. Ini kan 90 kan. Ya bisa kita pastikan lah di sini teman-teman ya. Tuh, 90 physical defense. Jaraknya malah 53 gitu loh. Dengan menggunakan Malefic Roar. Yang dimana berarti peningkatan damage-nya tuh sebenarnya seharusnya itu tuh ke-reduce banyak gara-gara physical defense yang lebih banyak. Jelas di sini beda 40 gitu loh. Tapi di sini gapnya aja cuma beda 2 gitu loh, antar base damage tanpa pistol dan dengan menggunakan pistol. Dan yang terakhir adalah 121 dikurang 59 yang 62. Bayangin tuh. Ya kan? Jadi teman-teman kebayang nggak kayak semakin banyak armor atau physical defense, damage yang diberikan oleh Malefic Roar itu tuh jauh lebih tinggi teman-teman. Karena apa? Karena ya tadi gue udah menyontohkan kan, kayak ini serangannya dengan menggunakan Malefic Roar berapa, tanpa Malefic Roar berapa, dan dengan blade antivirus pakai Malefic Roar berapa, tanpa Malefic Roar berapa, yang menandakan bahwa memang status dari ini si Malefic Roar ketika physical defense milik lawan lebih tinggi, maka physical bonus penetrationnya juga akan jauh lebih tinggi. Tapi yang sangat gue sayangkan adalah kenapa Mobile Legends tidak menunjukkannya di sini, karena setidaknya kita tuh jadi tahu gitu loh, kalau misalkan 100 physical defense itu tuh kita bakal menimbulkan berapa damage atau berapa bonus penetration. Jadi dari sini setidaknya kalian ada gambaran untuk poin ketiga seperti apa, karena poin ketiga pun caranya akan sama. Dan langsung kita ke poin ketiga. Oke, gue belajar dari tadi ya, pengalaman yang sebelumnya, yang dimana harus cepet nih gue kayaknya nih untuk build item-item tersebut ya kan, sebelum nanti menyentuh ke level 2. Gue bikin defense yang pertama, udah pasti lah ya. Gue bikin ini dulu, gue bikin yang dari rendah ya kan, dari rendah tuh Oracle harusnya. Oracle gue summon di sini, terus nanti Oracle gue jual, gue ganti Athena Shield ya kan, Athena Shield gue taruh di sini. Lalu gue gabungkan item seperti Oracle, Curse Helmet, dan juga Radiant Armor sama Athena Shield di sini. Jadi ini ada 4 nih. Wah, contohnya gue bener-bener langsung contohin secara real men. Ya, gue bakal main cepet aja, bakal gue hitung juga, bakal gue catat dulu ya kan, yang pertama sampai yang terakhir. So kita tanpa cooldown ya kan, untuk mempermudah dari ini ya, item kosongan ya, 432 itu yang pertama, 432. Yang kedua 326 ya kan, 326. Yang ketiga 219, yang keempat yang paling banyak 135. Oke,
135. Nah, next gue bakal berikan satu Divine Glaive dan akan gue bandingkan kembali sama seperti yang tadi physical defense. Yang pertama 529, ya kan? Yang kedua 448. Yang ketiga swing 315. Oke. Dan yang terakhir 252. Oke, 252. Oke, pas banget. Gue udah belajar banget dari pengalaman nih. Jadi gue tidak mau tiba-tiba harus bikin bot baru ya kan. Oke. Sama seperti tadi rumusnya ya kan, yang dimana kalau misalkan kita bandingkan secara item, ini kan ada yang kosong, ada yang oracle doang ya kan, ada yang Athena Shield dan ada yang full defense tuh atributnya ya. Atributnya juga beda, ada yang dari 10, 52, 72 sama 191. Jelas ini empat-empatnya berbeda jauh banget ya kan, yang ini polosan, ini oracle, ini Athena, full defense, magic. Gitu aja kali ya. Kita mulai dari yang paling pertama ya, 529 dikurang 432 sama dengan 97 ya kan. Ini jarak dengan menggunakan Divine Glaive atau tidak menggunakan Divine Glaive. 448 dikurang 326 122 ya kan. Terus 315 dikurangin 219 sama dengan 96 ya kan. Makin begini nih angkanya nih, makin menarik ya kan. 252 dikurang 135 117. Nah, kita menemukan angka yang berbeda lagi ketika kita menggunakan magic atau magic penetration, itu kita sebut Divine Glaive ya. Yang dimana sama persis sebenarnya kayak misalkan kita ambil contoh tadi ya kan, dengan menggunakan satu item, yaitu adalah item Malefic Roar. Semakin banyak physical defense yang dimiliki oleh musuh kita, tentunya damage gap ya kan, ketika kita belum memiliki Malefic Roar dengan setelah memiliki Malefic Roar itu sebenarnya bakal lebih dikit, bakal lebih terlihat gapnya. Jadi apa? Jadi bonus magic power atau magic penetration yang diberikan itu sebenarnya semakin tinggi. Sama kayak gini loh. Ini kan Athena Shield emang yang paling bagus lah untuk menangkal yang namanya Divine Glaive. Makanya di sini 96 aja gapnya di antara ketika kita menggunakan Athena Shield dan tidak menggunakan Athena Shield dengan Divine Glaive sebagai item tambahan kita nih, ya kan? Makanya gapnya cuma 96. Beda sama Oracle ya kan, yang emang dia nggak punya bonus tambahan apa-apa dari Athena Shield. Makanya emang sebenarnya Divine Glaive counternya Athena Shield aja. Ditambah dengan yang ini full defense magic, malah semakin banyak magic defense, ya kan? Dengan satu serangan, gapnya tuh sebenarnya malah makin gede gitu loh. Jadi kesimpulannya apa? Gue bakal ambil kesimpulannya di equipment in game. Nah, mungkin kalian bingung kenapa gue memberikan contoh kayak tadi pakai hitung-hitungan dan gue ending dari kesimpulan poin kedua dan poin ketiga itu jauh banget, beda banget sama poin yang pertama. Karena gini, mungkin kalian punya pertanyaan yang sama kayak pertanyaan pertama gue, yaitu adalah semakin banyaknya item magic kayak Starlium Sight, hero-hero mage di buff ya kan. Patch kemarin tuh pokoknya patch mid laner banget lah. Apalagi kalau teman-teman lihat kan, rata-rata hero yang di up itu bener-bener hero yang punya magical damage power gitu loh. Sampai-sampai si Divine Glaive-nya aja di up. Terus mungkin kalian juga bertanya gitu loh, kenapa item magic defense-nya itu tidak ditingkatkan, tidak di buff dan tidak diapa-apain? Ya karena itu tadi, kalau semakin banyak magic defense itu malah makin bagus buat Divine Glaive. Karena berarti nanti dia ini bakal bisa memenuhi 20% magic penetration tambahan ketika musuh menggunakan magic defense per poinnya. Kesimpulan tadi, yang angka-angka tadi yang mungkin kalian bingung itu adalah intinya. Kalau Divine Glaive ini, ya kan, Divine Glaive ini semakin banyak magic defense kayak 52 ditambah 62 ditambah berapa lagi, 42 ditambah 25, itu bakal mempermudah Divine Glaive untuk mencapai plus 40 magic penetration ditambah dengan 20% magic penetration. Sama halnya kayak kalian kalau misalkan bikin armor banyak-banyak, bikin physical defense banyak-banyak, tentu Malefic Roar akan mempermudah 20% physical penetration dan juga 40% physical penetration tambahan untuk menghancurkan physical defense tersebut. Nah,
Bang, kalau kayak gitu solusinya apa dong? Solusinya ya bikin itemnya se-fleksibel mungkin, se-functional mungkin. Kayak Blade Armor ya kan, Blade Armor. Kalau emang butuh satu Blade Armor aja ya udah satu aja. Sisanya apa? Sisanya mungkin kalian bisa ke Guardian Helmet atau mungkin ke Queen's Wings. Karena menurut gue Queen's Wings bagus banget loh teman-teman. Ketika darah kita berkurang sampai di bawah 40%, kita akan mendapatkan 20% damage reduction. Dan damage reduction ini gak cuma magic damage, gak cuma physical damage, tapi juga true damage. Makanya coba cari item-item yang memiliki pengurangan damage atau yang namanya damage reduction. Dan itu emang jarang sih sebenarnya. Jadi emang sangat-sangat minim item kayak Queen's Wings ini. Dan gue berharap sebenarnya dengan kalian menemukan kesimpulan bahwa Divine Glaive dan Malefic Roar yang baru itu sebenarnya kerjanya kayak gimana, atau mungkin setelah didetailkan itu seperti apa, kalian jadi nggak harus bikin banyak-banyak gitu loh untuk magic defense-nya. Secukupnya aja, kayak contohnya ya Athena Shield atau Rose Gold Meteor ketika emang kalian butuh ya kan. Sisanya baru mungkin item-item yang penting untuk team fight kayak Immortality atau Winter Truncheon. Itu kesimpulan poin kedua dan poin yang ketiga. Kalau begitu kita lanjut ke poin yang keempat. Next, nah ini agak PR nih. Gue sampai minta tolong bini gue buat main Odette. Karena menurut gue ya patch baru ini Odette tuh jadi jarang punya counter. Dan counternya tuh cuma beberapa lah. Termasuk gue contohin di sini adalah counternya itu Atlas. Ini kayak X9 aja yang biar lebih cepet yang level 4-nya. Ya kan? Dan ini perlu kesabaran sih untuk percobaan ini ya menurut gue ya. Butuh kesabaran ekstra. Karena yang pertama Ultimate Odette nih pasti lama banget kan. Berapa lama yang Ultimate Odette yang? Itu dicek di sebelah kanan tuh. Kan pasifnya ini kan cepet kan. Hah? Kok 5? Itu pasif kali. Hah? Itu 47 detik yang cooldown. Oh jadi kira dianya ini Cooldown. Sini farming pokoknya sampai level 4. Nah ini udah 4 nih ya kan. Seperti yang kita tahu bahwa Odette itu sekarang cuma punya counter tuh di suppress. Itu yang pertama pasti soalnya suppress kan. Yang kedua frozen. Yang ketiga tuh petrify. Nah gue pengen coba petrify dulu. Mana yang? Coba ulti. Ya ulti. Tuh petrify langsung berhenti kan. Ya kan. Nah kita nunggu dulu nih 45 detik ya kan. Baru kita coba frozen. Bakal seperti apa kalau frozen ya. Belum record. Nah coba pas ada aku ulti yang sabar ya. Nih ulti. Tuh. Bahkan frozen aja gak ngeberhentiin loh. Gila. Ini gak semua frozen berarti ya buat ngeberhentiin dia nih. Padahal tadi ada efek frozen tapi dia gak berhenti ultinya. Coba pakai ultimate ntar abis ini. Nah coba sekarang pakai ulti. Yuk. 1, 2, 3. Yuk. Oh ke cancel. Berarti emang ada beberapa efek kayak apa ya, knock up yang bisa nge-cancel. Ya kan selain petrify nih. Petrify tapi paling pasti sih harusnya buat Odette. Makanya buat meta sekarang ya. Nih kalau kalian minim CC atau minim cancel buat Odette, ini Odette bisa jadi pilihan hero yang bahaya juga sebenarnya ini. Gue win streak pakai Odette by the way. Makanya gue bisa yakinin ini hero lumayan. Coba pakai Chow yang habis ini yang. Nah next Chow karena kan ada beberapa efek knockback kan. Coba kita lihat bakal ke cancel nggak nih si Odette. Coba nyanyi yang. Cancel sama Chow ternyata. Nah, tinggal Way of Dragon nih. Karena gini teman-teman, gue ngereng kan. Gue cobain pakai Odette depan Kufra. Di ulti Kufra tuh cuma kegeser tapi ultinya tuh nggak ke cancel. Nah coba nih next kita pakai ulti ya. Oke kita coba pakai kicknya ya. Coba yang. Oh ini langsung ke cancel. Berarti Chow pure bisa nggak counter Odette, nggak cuma Atlas. Gimana kalau Chow pakai skill 1 doang lo, bayangin bisa ke cancel. Nah, berarti sebenarnya Odette ini masih banyak kelemahannya. Cuma ya untuk beberapa hero dan beberapa kondisi, kalau kalian butuh AOE atau area of effect, nah Odette masih bisa lah untuk digunakan. Cuma gue nggak tahu di MPL ya, kayak tapi di rank masih oke lah. High tier masih bisa lah dipakai lah. Oke, Kufra ya kan. Coba, gas. No, kakak cancel.
Lah skill satunya ke cancel. Oke, jadi ultimate Kufra enggak, tapi skill satunya ke cancel. Efek knock up airborne berarti emang bisa nge-cancel Odette harusnya berarti. Nah, kayak gitu aja kesimpulan buat poin keempat ya. Odette berarti sebenarnya cancellationnya masih banyak sih. Nggak cuma Petrify atau nggak cuma efek Frozen yang tadi dari Atlas atau ultimate-nya Atlas. Efek Suppress, ini knock up airborne aja bisa ya, walaupun yang cuma ngegeser ya kan kayak ultimate-nya si Kufra ini. Yang kayak gitu ternyata nggak begitu berpengaruh. Jadi ya kayaknya nggak MPL-able sih walaupun ultimate-nya di buff ya. Malah kayaknya lebih keren kalau ultimate-nya yang punya dash itu kali ya. Yang punya dash yang sebelumnya walaupun bisa di cancel. Ya gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Selain hero-hero tadi, hero apa aja yang menurut kalian bisa cancel Odette? Selanjutnya poin keempat, Esmeralda Uranus. Nah gue sedikit pengen jawab juga sih kenapa alasannya. Kayak di patch yang sekarang itu tuh walaupun Esmeralda menggunakan basic common emblem, dia tetap butuh buku ya kan, atau yang namanya entity talisman. Beda sama Uranus ya kan. Kalau seperti yang kita tahu Esmeralda dan Uranus itu penggunaan mananya jelas lebih borosan Esmeralda. Karena regen darah yang dimilikin sama Uranus itu tuh cuma berdasarkan bagaimana cara dia stay di 20 stack untuk penambahan atau regen HP berdasarkan pasifnya. Sementara kalau Esmeralda dia butuh skill 1. Dan dengan skill satunya dia, itu dia akan mengambil beberapa mana cost ya kan, atau membayarkan beberapa mana, sehingga nantinya perbedaan dari Esmeralda dan Uranus yang dibilang sama anti-match ya kan, salah satunya adalah ketika dia menggunakan buku Esmeralda ya kan. Karena Esmeralda itu pemulihan darahnya menggunakan skill aktif. Sementara Uranus itu pakai skill pasif. Makanya Uranus sekarang walaupun gak bikin buku, dengan hybrid regen dia udah cukup sebenarnya untuk mana regennya dia dan juga HP regennya dia. Karena HP regennya dia aja udah jadi pasif sebenarnya. Ditambah 15. Makanya Uranus menurut gua itu mungkin bakal jadi most favorite di week yang pertama untuk MPL Indonesia season yang ke-12 nanti. Dari hybrid regennya aja poinnya udah gede. Uranus juga punya pasif, regennya juga tinggi. Makanya terkadang basic common emblem ini Esmeralda Uranus ya, perbedaannya kayak yang tadi butuh buku atau enggak. Ya kalau basic common emblem digunakan sama Uranus ya Uranus nggak terlalu butuh banget buku. Berbeda dengan Esmeralda, walaupun dia pakai hybrid regen, walaupun udah pakai impure rage ya kan, sama kayak Uranus pakai impure rage juga. Yang dimana ketika memberikan skill ya kan kepada musuh akan memberikan 50 sampai dengan 60 adaptive damage dan memulihkan mana sebanyak 2%. Dan cooldownnya cuma 5 detik. Jadi cocok buat Esmeralda sama Uranus sebagai calon most favorite XP lane ya kan. Dengan dua emblem yang mungkin nanti bisa dipadukan. Yang pertama basic common emblem pasti. Yang kedua ya apalagi kalau bukan custom support. Karena ya paling jauh mungkin Esmeralda kayak gini lah gambarannya kalau misalkan pakai custom support. Karena dia nggak punya yang namanya mana regen atau hybrid regen. Setidaknya dengan efek pemulihan atau oracle gratis di sini buat Esmeraldanya ya kan. Jadi nanti skill satunya bakal lebih tinggi. Dan cooldownnya juga jadi lebih terbantu. Walaupun ujung-ujungnya ya kan, gua baru setuju nih kalau pakai custom support Esmeralda Uranus baru tuh sama-sama butuh buku. Beda sama kalau misalkan pakai basic common emblem. Kalau pakai basic common emblem Uranus nggak perlu buku, Esmeralda masih butuh buku. Nah kalau custom support emblem, gua yakin dua-duanya butuh buku karena tidak ada yang namanya hybrid regen. Dan ini dia teman-teman dua pembeda. Ketika kita berbicara calon dua most favorite XP laner sekarang, itu adalah Esmeralda dan Uranus. Yang mungkin di ranked juga teman-teman udah banyak temuin lah sekarang. Jadi jangan kaget gitu loh kalau misalkan nanti basic common emblem sama custom support ini yang bakal jadi favorit lah di antara beberapa player MPL, terutama untuk XP lane yang kayak Esmeralda Uranus. Mungkin XP lane kayak Yuzong, kayak yang lain-lain mungkin masih di fighter sih harusnya. Nah next ini adalah pembahasan yang paling gua suka, yaitu adalah fun fact untuk Ishunshin. Karena apa? Karena Ishunshin kan udah mulai marak digunakan di ranked. Udah mulai rame di prosin juga sempat diperbincangkan ya kan. Nah yang mau gue bahas adalah efek War X untuk Ishunshin. Sebenarnya Ishunshin gue anggap assassin. Kenapa? Karena yang pertama gue bakal nunjukin atribut gue dulu. Physical penetration gue 0%. 0 poin juga ya kan. Ketika gue punya War X, di sini physical penetration gue masih 0. Kalau kita melirik sedikit efek dari War X, ketika satu stack dari War X itu bisa memberikan 10 physical attack dan juga 2 physical penetration setiap
3 detik ya kan, atau selama 3 detik. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung ya kan, physical attack-nya bakal nambah 80 kalau level maksimal. Kalau physical penetration-nya bakal ada di poin 16. Nah, kita lihat dulu nih. Physical attack gua ada di 150. Berarti kalau full stack harusnya 230, ya kan? Tapi kalau marksman harusnya cuma nambah setengah, ya kan? Bener gak? Alias kalau misalkan marksman berarti harusnya 190. Dan physical penetration-nya 0. Kalau misalkan setengah stack-nya itu harusnya adanya di poin 8. Dan kalau full ada di 16. Kita buktikan. Nah, ini mah Issunshin Alucard aja, cuma buat naikin stack ya kan. Tuh, yang penting naikin stack. Stack ya. Lebih tepatnya stack sih harusnya. Lihat, physical penetration-nya 16 dan physical attack-nya 2, 3, 4. Loh, wait. Kenapa? Wait, 234, 150 ngambil 80. Benar sih 230. Bener ya 230-an ya? Gua kadang trust iso sama matematika gua. 230 dikurang 150. Bener sih 80 tuh, tiganya dari mana ya? Tiganya dari mana itu? Tiga attack-nya dari mana kalau begitu? Physical penetration-nya bener ya? Nih, 4 itu 2 stack, ya kan? 5 10 stack, 6 12, 8 16. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Issunshin sebenarnya assassin bukan marksman, teman-teman. Ini fun fact yang mungkin beberapa orang mungkin tahu, ada beberapa juga mungkin yang baru tahu. Karena apa? Karena mungkin pada bingung kenapa ya kok Issunshin bikin War X. Dan kalau mau contoh lainnya juga yang gampang ya kan, nih efek dari Wind of Nature itu buat non marksman cooldownnya 70 detik. Dan teman-teman bisa lihat efek cooldownnya 70 detik. Padahal Issunshin adalah marksman. Jadi kesimpulannya adalah Issunshin sebenarnya assassin. Karena emang di profilnya, kalau teman-teman mau lihat ya, di profilnya yang introduction Issunshin, kalau teman-teman buka di hero terus kalian masuk ke Issunshin, itu Issunshin tuh assassin dulu baru marksman. Makanya menurut gua kayak Roger atau Issunshin dia tuh special case buat di patch baru kali ini ya. Karena War X connecting banget kedua hero ini, Issunshin dan Roger. Karena dua-duanya ya assassin fighter, bukan marksman gitu loh, main role-nya. Nah, ini nih fun fact yang perlu kalian tahu nih teman-teman ya. Ya walaupun mungkin beberapa dari kalian pada tahu gitu loh. Dan yang terakhir adalah bagaimana nasib dari tank jungle yang mungkin sekarang sedang dipertanyakan gitu loh. Jawabannya gampang, tank jungle ya bakal jadi meta sendiri. Assassin jungle ya bakal jadi meta sendiri. Makanya di awal video yang kemarin gue sempat bilang bahwa sekarang itu Mobile Legends masuk ke era no meta. Karena apa? Gak ada yang bener-bener pasti kalau jungler harus assassin atau kalau jungler harus tank. Karena itu gak ada standarisasinya. Kayak contohnya apa? Poin plus dari assassin jungle kayak yang tadi gue bilang adalah di late gamenya. Berarti gimana nasib tank jungle? Ya kebalikannya dari late gamenya si assassin, yaitu early gamenya. Yang dimana kalau misalkan ternyata si pengguna tank jungle itu menggunakan custom tank emblem atau bahkan mungkin custom support emblem yang dimana cooldownnya jadi jauh lebih cepat, dan mungkin dia akan menggunakan seperti ini ya kan untuk susunan dari segi emblemnya, tidak menutup kemungkinan bahwa nasib tank jungle masih bisa diselamatkan. Dengan cara apa? Dengan cara kalian bermain rusuh, bermain ofensif, memanfaatkan early game dari meta tanda kutip tank jungle. Karena apa? Karena di late game tank jungle mulai fall off, assassin jungle mulai naik. Kebalikannya, assassin jungle di early game fall off banget. Karena apa? Karena assassin jungle itu dependent banget sama dua hal. Yang pertama item, yang kedua buff. Ada beberapa hero yang butuh banget purple buff. Fanny, Link, ya kan. Itu kan butuh banget tuh yang namanya purple buff. Bahkan Hayabusa. Karena apa? Karena penggunaan energinya yang boros, makanya purple buff akan mengurangi penggunaan energi yang boros tersebut. Sementara kebalikannya, tank jungle sebenarnya nggak terlalu butuh yang namanya purple buff. Tapi dia bisa nge-provoke early game team fight yang begitu besar. Entah di turtle, entah ketika dia ngegeng ke arah X-Plane atau bahkan ke arah gold lane. Ngerusuh jungle juga jadi poin plus karena tank jungle tebal ya kan, sulit untuk di take down ketika assassin jungle-nya pun belum punya damage. Dengan assassin jungle atau bahkan marksman jungle yang dirusuhin oleh tank jungle, tidak menutup kemungkinan kalau early mereka bakal bobrok. Early mereka bobrok, ya udah pasti tank jungle bakal mendominasi. Kenapa? Karena laning line bakal kebantu. God lanernya bakal lebih gampang digeng sama tank jungle, God lanernya bisa menang. Dengan hero-hero squishy yang mengandalkan damage dan item yang banyak,
otomatis late gamenya itu jadi perlu didapatkan. Sementara gimana caranya untuk menghentikan dominasi hero-hero late game? Ya coba patahkan early gamenya. Coba endgame secepat mungkin, dan itu yang nanti akan menjadi pembeda dan juga sekaligus menjawab bagaimana nasib dari tank jungle. Semoga nanti di MPL Season 12 makin banyak lagi pemilihan-pemilihan hero dan juga pemilihan-pemilihan strategi dari segi draft pick yang unik dan bisa kita implementasikan di ranked. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak kalau gue kemarin contohnya kan Fredrin jungle, Natalia roamer ya kan. Kalau misalkan Granger jungle mungkin Lolitanya yang ada di roamer gitu loh. Atau hero-hero tebel lainnya. Hylos semoga kembali lagi ya kan, karena gue rindu sekali dengan Hylos. Atau mungkin Hylos Matilda contohnya ya kan, hero-hero rusuh, hero-hero nabrak. Jadi tank jungle di patch yang sekarang pun masih bisa digunakan. Hanya saja strategi, komposisi, dan memang draftnya perlu dipertimbangkan berkali-kali dengan banyaknya pemilihan dari emblem yang bisa digunakan. Semoga ini bisa sedikit mencerahkan bagaimana pemilihan kalian nanti di rank, dan kita jadi nggak kaget kalau misalkan nanti di MPL ternyata masih ada yang menggunakan tank jungle. Karena ya itu alasannya. Dan kayaknya sekian untuk video kali ini, cukup panjang dan sorry banget kalau kepanjangan ya kan di beberapa poin. Tapi anyway, yang pengen gue sampaikan adalah poin-poin penting yang biar teman-teman nanti pas nonton MPL itu nggak kaget gitu loh. Sama alasannya kenapa, karena di sini udah sedikit terjawab lah alasannya kenapa. Gue KB mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menikmati MPL di season yang ke-12 karena kita akan mencari siapa perwakilan untuk M5 di Philippines dari Indonesia. Jangan lupa bahagia, dadah!